Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini mendapat anugerah dan kehormatan dapat bersilaturahim dengan jamaah keluarga besar dari Masjid Al-Muhajirin. Meskipun saya sama-sama di Bandung, ini pertama kali seumur hidup bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran saya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga silaturahim kita ya sesama anak bangsa sebagai kaum muslimin dan menjadikan atau memberikan manfaat kepada kita semua insyaallah. Tadi saya disebut ya kalau profesor itu di universitas, kalau di sini mah bukan ya, karena ya keilmuan saya yang formalnya adalah guru besar hukum internasional itu di kampus. Sedangkan malam ini saya tidak akan dan tidak sedang membahas mengenai hukum internasional. Memang dulu saya pernah juga kuliah tapi tidak selesai ya. Dulu namanya IAIN ya. Sekarang UIN Sunan Gunung Jati. Dulu saya pernah kuliah jurusan tafsir hadis dulu di situ. Karena saya dari Tasik. Di Tasik itu kalau tidak masantren ya apa namanya tidak umum gitu ya. Jadi meskipun saya sekolah di SMP SMA, masantren itu wajib. Makanya pas kuliah di Unpad, harus juga kuliah nih di IAIN gitu ya. Akhirnya dapat bermanfaat, saya bisa silaturahim di masjid-masjid di seluruh kota Bandung ini, bahkan juga ke luar kota Bandung. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menerima pertanyaan ya, karena Rasulullah itu kan salah satu metode dakwahnya adalah tanya jawab, termasuk juga tanya jawab yang sifatnya prediktif begitu, dan memang Al-Quran juga menuntun itu. Seperti Allah dalam beberapa ayat mengatakan yas'alunaka, nanti mereka akan bertanya kepada engkau tentang al-mahid, bahkan ya tentang haid, anisyahril haram gitu. Nah, Rasulullah menerima pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat ketika itu. Pertanyaannya pendek, tampak sederhana, tapi sangat fundamental. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa hakikat ya dari din atau agama itu? Seandainya kita menerima pertanyaan seperti itu, saya yakin berat untuk menjawab. Karena agama itu satu sistem keyakinan, satu sistem
kehidupan yang komprehensif dalam hal ini Islam itu. Al-Quran mengatakan sebagai rujukan beragama kita yang tibyanan likulli syai', menjelaskan semua hal. Jadi ketika ditanya apa esensi dari din, itu berat sekali untuk menjawabnya. Teramat sangat filosofis pertanyaan itu. Menyangkut hal yang fundamental ya, kepada akarnya gitu. Pertanyaan yang sifatnya radikal gitu ya, redik gitu. Tapi kemudian Rasulullah menjawab juga dengan sangat singkat, ya, seperti sederhana, akan tetapi jawabannya sefundamental pertanyaannya juga. Kata Rasulullah, ad-dinun nasihat. Sampai beliau mengulang 3 kali. Ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Din atau agama itu adalah nasihat. Itu kan satu kata saja. Akan tetapi jawaban itu sungguh menyeluruh, komprehensif, dan akan menggambarkan ya, hakikat dari bangunan agama ini. Nasihat, kata Rasulullah. Bagi mereka yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, din itu adalah nasihat. Jadi untuk mengukur keberagamaan kita, keberislaman kita, maka diukur sampai sejauh mana kita ini mau menerima nasihat, mau dinasihati, dan bahkan mau memberikan nasihat. Jadi orang beragama itu dia berlapang untuk menerima nasihat, dan itu juga tidak gampang, karena sebetulnya manusia itu ya tidak mau dinasihati sebetulnya. Manusia itu, anak-anak juga gak mau tuh dinasihati sama orang tuanya. Istri-istri juga gak mau dinasihati, kalau mau itu terpaksa aja sebetulnya. Apalagi suami ya, yang biasanya selalu merasa benar gitu ya. Betul ya ibu-ibu ya, gak mau tuh dinasihati. Apalagi dari bawah ke atas. Dari yang bawah ke atas itu susah sekali untuk memberikan nasihat. Padahal esensinya itu adalah ad-dinun nasihat. Begitu juga ketika kita menyampaikan itu juga tidak gampang. Jadi menerima dan memberi nasihat sama-sama beratnya. Apalagi yang kepada yang dekat. Makanya Rasulullah SAW dakwah pada periode pertama itu tidak kepada yang jauh perintahnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan, beri nasihat ya, yang dekat-dekat tuh, yang paling dekat dengan keluarga. Karena kalau yang dekat itu sudah percaya kepada kita, maka insya Allah itu yang katakanlah jarang bergaul dengan kita itu akan lebih percaya. Jadi memberi nasihat itu jangan seperti dukun kali ya. Dukun itu kan tidak dikenal di lingkungannya. Justru yang datang itu yang jauh-jauh. Karena yang dekat mah sudah tahu bahwa dia itu dukun, dan dukun itu ya tidak benar. Dan dukun itu pasti tidak pinter, hanya kita aja menyebut orang pinter. Mata jantan dukun oge itu pinter. Kalau pinter dia jadi dokter kan gitu. Makanya dia jadi dukun. Dan kontras dengan dokter. Kalau dokter itu semuanya terbuka ilmunya. Bahkan kalau dulu resep itu ditulis dengan tidak dipahami, sehingga ada seringnya kalau ada tulisan yang jelek, tulisan dokter kan gitu ya. Kalau sekarang enggak usah.
Jasnya juga kalau dokter tuh putih, giginya juga putih. Kalau dukun jasnya hitam, giginya hitam, ilmu hitam, prakteknya di tempat-tempat yang hitam juga. Semakin ke kampung sebetulnya juga apa ya, dukun lepus gitu ya, dukun lepus semakin jauh dukun itu. Makanya mereka akhirnya membuat rekayasa gitu ya, pengobatan orang ke orang pintar dan justru ke orang bodoh. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, man ata kahinan, siapa yang datang kepada kahin gitu, pada dukun itu gak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Itu apa namanya, perdukunan ya, yang sekarang kan sudah ditaklukkan itu oleh pesulap merah. Hebat, hebat sekali ya pesulap merah itu. Wah, dia dukun-dukun kalah akhirnya lapor ke polisi. Aneh juga dukun kalau lapor ke polisi, kenapa tidak dilawan ya? Nanti jangan-jangan polisi merekayasa juga kasusnya gitu. Itu herinya sekarang kan jadi zaman ramai gitu. Tapi aneh juga dukun lapor ke polisi, harusnya lawan aja gitu. Kahin ya kalau misalnya itu kahin. Nah kalau pemberi nasihat ya, dai, mubaligh, ustaz, itu harus dekat dulu. Sebagaimana Rasul wa'anzir, beri peringatan Muhammad kepada keluarga dekat. Kalau saya umpamanya, saya harus dipercaya oleh istri saya sendiri, oleh anak-anak. Jangan tiba-tiba datang ke sini, sementara istri saya tidak percaya, tidak menaruh kepercayaan kepada saya. Maka saya juga gak berani untuk datang ke sini, karena saya tidak mau berbicara hanya sebagai olah kata yang diolah di mulut. Tapi saya berusaha apa yang saya sampaikan itu adalah refleksi dari apa yang saya lakukan, dan juga harus apa yang ada di dalam hati tanpa ada dusta gitu ya. Dakwalah pada yang paling dekat. Jangan seperti dukun itu. Ad-dinun nasihat. Nasihat itu bahasa Arab yang sudah diserap ke bahasa Indonesia. Jadi terpaksa kita harus merujuk untuk memahami esensi apa itu nasihat itu kepada pemilik bahasa itu. Nasihat itu berasal dari akar kata nasoha. Artinya membersihkan. Seperti pada kalimah umpamanya di dalam kamus itu, nasohal asal, membersihkan madu. Jadi nasihat itu adalah satu upaya untuk membersihkan yang kotor. Kalaulah itu akidah, maka fungsi utama dari dinul Islam adalah membersihkan akidah. Islahul akidah. Makanya Rasulullah SAW diutus hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membersihkan akidah-akidah musyrik. Rasulullah itu akidah jahiliyah, di mana umat manusia ketika itu ya, masyarakat Arab Quraisy katakanlah, mereka itu kan menjadi bodoh, terjahilkan dengan akidah musyriknya. Mereka rendah sebagai manusia, kemudian menjadi menghambakan diri kepada pohon-pohonan, ya, kepada batu-batu. Bahkan mereka menyembah untuk sesuatu yang mitos. Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu konon katanya adalah tokoh-tokoh sebetulnya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghormati
Orang-orang soleh itu alih-alih mencontoh, kemudian dibikin patungnya dan dihormati seperti itu. Maka datanglah Rasulullah SAW membersihkan akidah, menyampaikan nasihat, islahul akidah dengan kalimah la ilaha illallah. Yang intinya, esensinya dari kalimah la ilaha illallah itu adalah tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Jadi tauhid itu intinya adalah melakukan tahrir, proses pembebasan kita, memerdekakan diri manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia, ila ibadatillah, menjadi hanya menghambakan diri kepada Allah. Jadi manusia tauhid itu manusia merdeka, menjadi sangat benci terhadap eksploitasi manusia terhadap yang lainnya. Dulu zamannya revolusi kan terkenal, Bung Karno itu menyebut eksploitasi telong parlong. Tidak boleh manusia mengeksploitasi sesama manusia. Itu kan perlawanan pada penjajahan itu. Dan dulu bangsa Indonesia melawan penjajah, kenapa? Dengan tauhidnya. Makanya slogannya itu takbir. Yang kemudian setelah merdeka, kita dengan merdeka. Merdeka dari apa? Dari penghambaan terhadap sesama manusia. Kalau sekarang kita merdeka, tapi masih ada yang merasa terjajah, dia terdegradasi sebagai manusia, maka dia sebetulnya tidak merdeka dan tidak bekerja, itu tauhid. Makanya menarik bapak-bapak ibu-ibu, dalam konteks kekinian ya, mungkin kan istilah HAM itu sudah melekat di kita. Tapi ada HAM nih, generasi kelima, yang disebut sebagai hak prosedural, begitu ya. Jadi hak kita sebagai manusia itu the right to be heard, hak untuk didengar, ya. The right to be served, hak untuk dilayani. Jadi manusia, ya, umpamanya dalam konteks sekarang kita bernegara, dan ada yang diamanahi oleh rakyat untuk mengelola negara, disebut dengan pemerintahan, begitu. Ketika pemerintah yang diberi mandat ya oleh rakyat itu untuk melayani ini, dan kemudian ada manusia yang tidak terlayani secara adil, equal, maka sebetulnya kalau orang tidak dilayani itu dia derajatnya merasa direndahkan. Umpamanya nih, saya datang ke ke kantor ya, satu instansi. Terus saya masuk, celengak-celinguk gitu. Ada orang di situ tapi gak ada yang negur, maka pura-pura tidak lihat. Kan begitu biasanya ya. Makanya sekarang di kepemerintahan itu ada Kemenpan RB, dan sudah beberapa tahun ada penghargaan untuk pelayanan publik terbaik. Jadi ada mainstreaming public services. Kan gitu sekarang, ada pelayanan publik. Karena kita itu salah satu negara yang pelayanan publiknya tidak bagus-bagus amat. Kalau sudah demikian, saya masuk ke instansi, gak ada yang mekur, pada tunduk di situ. Maka saya sebagai manusia rasanya turun, gak ada harganya. Kalau bahasa Sunda namina teh diapilainkeun gitu. Coba perhatikan negara-negara maju, masuk ke instansi, begitu buka pintu ada orang, good morning, what can I do for you, to stand up. Tidak dibiarkan yang itu culang-cileng gitu. Orang culang-cileng bertanya, daya cenah palurah naon ge. Terus badai ngada masalah naon ieu, mohon engkewe mengon payun, padahal dia sedang tidak mengerjakan apa-apa. Tauhid itu adalah memanusiakan manusia, tauhid itu. Memanusiakan manusia. Kan tidak manusiawi ketika itu masyarakat jahiliyah kok menyembah batu.
menyembah pohon, maka datang Rasulullah. Bukan itu yang harus kalian sembah. Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Sesama manusia itu ta'awun, karena kita ini sama, saling tolong menolong. Suatu saat kita memberikan pertolongan, tapi pada saat yang lain kita menerima pertolongan sesama manusia. Itu esensi dari tauhid ya. Maka kemudian kita merdeka karena kita direndahkan. Kemarin bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan gitu. Jadi menarik nih bapak-bapak, dalam studi di negara kita sejarah ya. Nah, begitu termasuk saya juga dari sejarah hukum. Dulu kan pada era kolonial kita ini menjadi yang kelas 3. Dan kelas 3 inilah yang mau merdeka. Dan siapa mereka sampai harus merdeka? Yang golongan pertama itu adalah masyarakat Eropa. Itu kelas 1. Mereka gak mau berhukum adat yang kebanyakan masyarakat kita. Orang Islam berhukum Islam. Ya. Ketika itu masyarakat Eropa. Kelas 1. Fasilitasnya kelas 1. Kalau di Bandung ini, sisa-sisanya itu sekitar Bandung Utara. Itu. Villa Isola yang sekarang jadi UPI. Lihat jalan-jalan di Bandung Utara. Rapih. Jalan Insinyur Juanda, dulu terkenal Dago. Cipaganti. Banyak taman. Taman Ganesha, Taman Sari, Taman Cibenying, Taman Maluku, taman. Di sini mah gak ada taman-taman. Ini sawah kan semua itu. Cipaganti, Jalan Dago, Jalan Setiabudi. Suka rapih itu, dan dulu itu perumahan. Lihat tuh rumah-rumahnya gede-gede. Ada halaman belakang, ada kamar untuk kalau sekarang namanya ART ya, asisten rumah tangga. Orang Belanda dulu menyebut bedinde. Rumahnya enak. Perguruan tinggi juga di Bandung Utara. Technische Hochschule ITB sekarang. Situ nggak ada perguruan tinggi di Dayakolot gitu ya, dulu zaman Belanda. Privilege mereka serba lengkap fasilitasnya. Ada kolam renang yang legend di Ciamplas yang sekarang sudah tidak ada. Kita ini enak aja kalau menghancurkan itu ya. Ada yang terakhir Sentrum ya, Kejauhan Belitung itu Sentrum. Orang Belanda itu pada berenang, namanya juga Sentrum. Sama di negeri Belanda sekarang, kalau pusat-pusat itu Sentrum, sentral gitu ya. Konon katanya dibikin pengumuman, verboden, verhouden and inlanders. Tidak boleh masuk ke kolam renang ini anjing dan bumi putra inlanders. Nah, ini siapa bumi putra? Nih yang sini kita. Yang hidung-hidungnya pakai hemat kayak saya ini. Orang Belanda. Oh, enak, sampai sekarang gue enak. Hanya dirusak sama kita, harusnya jangan diizinkan Dago, Cipaganti itu menjadi kawasan bisnis, jadi macet. Itu kan bukan kawasan bisnis di situ, itu perumahan. Tapi meureun karena PBB-nya mahal ya. Mungkin bisa 50 sampai 100 juta kali per tahun di situ. Akhirnya jadi buka bisnis tuh. Oh, jadi nggak ada perumahan. Yang kedua adalah golongan timur asing. Yang pertama ini Eropa nggak mau merdeka. Mereka menikmati, mengeksploitasi, menjajah bumi putra. Kita ini inlanders, manusia ketiga, manusia nomor 3. Kalau dalam konteks, nah ini akhirnya terpaksa saya menyebut juga nih, dalam konteks hukum internasional, bangsa yang dijajah itu sebagai uncivilized nation. Kata orang Eropa, hukum internasional itu hanya cocok bagi civilized nation. Itu bangsa Eropa. Kita mah uncivilized. Begitu. Ya. Jadi kata orang Eropa yang menjajah,
Kita ini res nullius, wilayah tidak bertuan. Sialan betul itu. Padahal di sini ada orang, ya, ada orang Sunda, ada orang Jawa, orang Batak sebenarnya kan di Nusantara ini. Tapi kata orang Eropa yang menjajah kita itu, ya, res nullius itu adalah satu tempat yang di sana tidak ada orang Eropa. Jadi tidak dianggap jelema gitu. Jadi kata mereka, kami tidak menjajah datang ke Hindia Belanda itu karena yang ada adalah bukan manusia Eropa, des lain jelema teh. Datang mereka ke Australia, yang ada adalah aborigin, kata mereka itu juga bukan manusia, maka res nullius, wilayah kosong. Gitu. Kejamnya kolonialisme itu, eksploitasi dorong parong gitu kata, bukan loh ya, kutipnya dari Renan. Gak mau mereka merdeka, maunya menjajah. Nikmat kan menjajah itu. Nah yang kedua, timur asing. Siapa timur asing? Cina, di Belanda itu India, Arab. Kalau yang orang Eropa tadi menjajah, kalau timur asing oleh penjajah ditugaskan untuk berdagang. Yang itu mah dagang we. Itu aneh mun ayeuna baleunghar teh. Urang makan dagang nage pas urang merdeka. Jadi apa udah jauh sekali itunya ya. Akhirnya kita kaki lima aja meski udah merdeka. Cina, India, Arab. Nah, wilayahnya itu yang di perbatasan ya. Di kita nih kalau di Bandung saya lihat kayak di Jangan Asia Afrika gitu. Makanya ada kawasan pecinan ya, kayak Jalan Suryani, sudah ada Kelenteng. Makanya pertokoan itu. Ada orang Pangegar yang punya toko di kawasan Jalan Asia Afrika, Sudirman. Insya Allah tidak ada ya. Dulu kan kita merdeka ini supaya mendapat bagian yang adil. Ternyata sekarang masih belum adil ya. Distributions of katakanlah national asset gitu, aset nasional. Ada beberapa orang yang dia menguasai jutaan aset gitu. Sementara kita untuk mendapatkan 200-300 meter tanah itu harus mencicil 20 tahun. Mudah-mudahan udah pada lunas ya di sini. Jangan sampai sudah pensiun cicilan belum lunas, waduh itu kiamat sugro yang gitu ya. Jadi gak pensiun jadinya. Ini dagang tugasnya. Ada juga kan kawasan Arab. Ada jalan Al-Qatiri. Ya, situ Al-Qatiri. Jalan Tamim. Situ, jalan Tamim. Orang India spesialis kan jualan tekstil tuh sampai sekarang. Kita juga gitu, berobat dulu ke Simse, Babahkuya dan lain sebagainya. Dagang. Jadi Bandung tuh dulu katanya sampai Perapatan 5 aja, Simpang 5. Penduduknya 500.000. Nyaman Bandung. Jadi sekarang kalau mau nyaman maksimal 1 juta setelah diperluas. Yang 2 jutanya harus diusir dari Bandung baru nyaman. Dulu 500.000. Jadi nyaman Bandung itu. Hanya dulu direncanakan jadi ibu kota tuh Bandung itu. Sehingga ada beberapa kantor pusat yang sudah disiapkan. Ada Departemen Van Oorlog untuk Kementerian Pertahanan. Dulu orang sini nyebutnya Gedung Sabau karena gede. Sekarang jadi itu Kodam Siliwangi itu yang gedung itunya, Pak Sudam hadis dia. Dulu orang nyebutnya Gedung Sabau, Departemen Van Oorlog, Oorlog itu perang. Kemudian ada Departemen Pekerjaan Umum yang sekarang ini Gedung Sate. PTT juga di Bandung. Ini persiapan-persiapannya. Nah, jadi timur asing mah dagang. Nah, di situ kawasannya. Yang ketiga inlanders, yang kelas 3 ini, yang kedua gak ada urusan siapapun nanti yang merdeka mengelola negeri ini, kami mah tetap dagang gitu. Itu hebatnya pedagang. Tak nepikan pedagang itu gak pernah berpihak.
Karena gawat tuh, kalau menang dia kan bisa rugi. Gitu. Makanya pedagang mah kayak nyumang. Sepasa yang menang dia jalan gitu ya. Pedagang. Mereka gak ada urusan. Nah, yang ketiga ini inlanders. Yang dia dijajah, tidak dimanusiakan, didiskriminasi. Sekolah juga, kalau orang Jawa menyebut sekolah ongkoloro. Udah tahu angka 2, dulu kita menyebut SR, sekolah rakyat cukup. Ketika Bung Karno lulus pada tahun 23, mungkin hanya 8 atau 10 orang gitu insinyur dari Bumi Putra. Ketika beliau lulus. Nah, kalau di Bandung ini di kawasan selatan Bumi Putra itu. Coba lihat sekarang Bandung Selatan sampai sekarang, ya mungkin termasuk ini, ada gak infrastruktur yang bagus? Tidak ada, karena mata banjir di Bandung itu. Ya, Citarum itu. Gak ada juga kolam renang di Bandung Selatan. Jika cek orang Belanda teh, Bumi Putra mah di Citarum yang ngojaina. Ya, jadi baru duduk kita ya di situ. Gak ada yang bagus infrastruktur sekarang gitu ya. Baru sekarang kan mau dibangun. Ini yang mau merdeka itu ini. Yang mau merdeka. Makanya lagunya juga pahlawan dari Bandung Selatan. Gak ada pahlawan dari Bandung Utara. Dari Bandung Selatan. Muhammad Ramdan. Itu ya. Karena itu yang dijajah. Tidak manusiawi. Ada dehumanization of human being. Nah, mereka melawan kolonial itu dengan konsep tauhidnya. Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, satu daerah dengan saya di Tasikmalaya, gak sudi beliau itu memenuhi si pemerintah Jepang untuk saikere tiap pagi membukukan badan ke sebelah timur. Dia menuhankan matahari, gak mau. Itu adalah musyrik, bertentangan dengan akidah, merendahkan kita sebagai manusia. Karena sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna, ya. Mau akhirnya dia harus melawan Jepang dan kemudian beliau syahid. Tauhid itu. Nah, Islam datang untuk memanusiakan manusia, membereskan akidah, itu nasohal, ya, nasohat. Berarti agama juga untuk meluruskan akidah yang bengkok, diluruskan. Jadi ketika kita beragama harus mau diluruskan akidah, diluruskan juga cara beribadahnya. Sebelum datang Islam, sebelum datang Rasulullah SAW, ada tawaf di Ka'bah itu. Mohon maaf, tapi mereka sambil berteranjang di situ, diluruskan oleh Rasulullah SAW. Tawaf itu. Dan kemudian diberi penjelasan yang sangat fundamental, ketika kalian tawaf itu bukan menyembah bangunan Ka'bahnya. Bukan juga menyembah Hajar Aswad, bukan. Maka turun surat Quraisy. Antara lain Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kalian beribadah, menyembah kepada yang mengurus Baitullah ini. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak boleh kita tawaf cium-cium ada di situ. Dulu itu suka digunting-gunting kiswahnya itu dibawa ke Pangegar ini untuk jimat gitu. Kadang-kadang aneh, makanya kita belajar manasik itu harus berbasis tauhid. Saya kebetulan ya udah ibadah haji sebelum nikah waktu itu tahun 94, jadi masih muda. Sekarang kan waiting listnya sampai berapa? Ada 20 tahun katanya. 20 tahun sudah. Dulu ada jemaah haji, kalau gak salah dari Makassar gitu. Dia beli untuk coto ya, ketel gede. Mau dibawa ke kabin. Katanya ini sudah dicuci sama air jam-jam apa gitu situ. Gitu. Jangan katanya, ini ke itu aja udah kita nasihati, jangan ke kabin, nggak bisa. Akhirnya penerbangan delay sampai 3 jam itu gara-gara bernegosiasi. Berarti nggak paham itu.
soal tauhid dalam ibadah haji itu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu berbicara itu seolah-olah mengajak berbicara kepada Hajar Aswad. Kata Umar, inni a'lamu annaka hajarun aswad. Saya tahu kamu itu hanya sebongkah batu hitam saja. Tidak memberikan manfaat dan mandorot kepada saya. Seandainya saya tidak melihat Rasul mencium saya juga tidak akan. Jadi Umar itu mencium Hajar Aswad karena mengikuti Rasul. Dan Rasul mengatakan kepada kita, Hajar Aswad itu adalah tanda dimulai dan berakhirnya tawaf. Boleh dengan takbil mencium, boleh dengan isyarat, kan begitu ya. Kan begitu. Hari orang kadang-kadang tidak tahu itu. Wah, bus mahal cenah ka Mekah. Puluhan juta maknya tuh, no? Tuh nyium Hajar Aswad. Akhirnya di situ juga ternyata banyak calo, tak calo mahnya. Segitu di masjid oge. Banyak tuh nanya ada jalur cepat, digusur kita ke situ, gak ada kaitannya dengan tawaf. Hajar Aswad itu gak ada fungsi apa-apa kalau kita tidak tawaf. Cuma datang, gusur. Kalau pakai cepat itu bisa 300 sampai 500 real. Kasih calo eta teh. Jika namun ayah Umar teh mereka dikepret ya siapa calo yang tadi itu gak ngerti kita ini. Jadi kata Umar berikan penjelasan kepada kita, seandainya saya tidak melihat Rasul mencium kamu, saya juga tidak akan. Itulah ya. Nah, din itu hadir cukup berikan nasihat, meluruskan kata Rasul. Gini loh ini Hajar Aswad itu, inilah fungsinya. Dan kita tawaf di sini bukan mengibadahi bangunannya, tapi kepada yang mengurus Ka'bah ini, yang dibangun ya, bahkan ada yang mengatakan istilahnya fondasinya itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan kemudian direalisasikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bangunan pertama kali untuk beribadah manusia di muka bumi ini adalah Ka'bah yang ada di Mekah itu. Terpelihara sampai sekarang ada. Jadi kita menyembah itu kepada Allah, bukan pada bangunannya. Bukan pada bangunannya. Diluruskan din itu fungsi nasihat itu. Beragam. Di dalam bermuamalah, kan yang namanya bermuamalah dalam ekonomi, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Rasul hadir. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kalian ingin aku tunjukkan kepada transaksi perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab Allah. Tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Jangan menghalalkan segala cara. Tidak boleh dengan riba. Itu fungsi agama. Kalau tidak beragama, mau orang penting untung. Nah, bisnis mah. Saya yakin tidak akan pernah aman dunia ini. Karena esensi dari ekonomi itu sebetulnya penegakan etika. Konon katanya, saya bukan ekonom. Ya. Meskipun pernah sih kuliah dulu 6 semester. Di akuntansi, tapi lupa lagi. Dulu. Konon katanya bapak ilmu ekonomi ya yang dikawai oleh orang barat itu Adam Smith. Dia menulis buku The Wealth of Nation katanya. Tolong dikoreksi kalau saya salah karena saya bukan ekonom. Itu dalam kapasitas beliau sebagai guru besar filsafat etika di University of Glasgow. Itu etika. Makanya sekarang kita pun ada undang-undang anti persaingan tidak sehat, anti monopoli. Penimbunan monopoli itu kan merusak sebenarnya ekonomi, dan itu di seluruh dunia. Ya. Tidak boleh itu ada namanya monopoli itu persaingan tidak sehat itu, tidak boleh. Etika kan kita terasa bagaimana harga minyak sampai gila-gilaan itu kelakuan apa? Kan penimbunan seperti itu. Ternyata kita juga ujung-ujung aneh, ujung-ujung murah deh ya minyaknya. Saya juga nggak tahu berapa harga minyak sekarang ya.
Berapa? 14.000? 14.000 kan sempat hampir 2 kali lipat ya. Tapi nah ujung-ujung itu di sini lah fungsi pemerintah. Kan Rijal memang gitu atau ya enak kalau monopoli itu enak sebetulnya. Umpamanya saya dikasih monopoli sebandung aja sebandung. Saya dikasih monopoli untuk produksi bala-bala lah sama gehu gitu. Sabandung, gak boleh yang lain bikin itu kecuali saya. Saya yakin jadi miliarder. Katakanlah kebutuhan ya, gehu dan bala-bala per hari itu umpamanya berapa ya? Ada 10 juta butir gitu. Ya ada eta teh komo lamun sasi saum oge anger we gehu jeung bala-bala anu parayu teh ya. Kasih itu buka di masjid aya korma. Diparlongkeun we korma mah. Eta teh kana gehu jeung cengek gitu ya. Betul kan Bapak-bapak ya? Oh iya cenah korma lokal namanya gitu ya. Itu yang paling payu itu. Hanya sehari ini 10 juta. Saya ngambil gak usah banyak dari situ. Ya, 500 rupiah aja. 500 rupiah kali 10 juta berapa? 5 M ya kayaknya. Per hari. Wah, kaya cepat. Monopoli. Oh dan pasti ngantri tuh. Nah, tapi ini perekonomian rusak kalau ini. Nah, makanya etikanya ada, dibikin aturan, regulasi. Rasul mengatakan, hal adullukum, apakah kalian ingin aku tunjukkan? Itu seolah sedang menasihati agama. Apakah kalian ingin aku tunjukkan kepada perdagangan, perniagaan, transaksi yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Termasuk pengertian azabin alim itu di dunia kerusakan moral ya. Ekonomi yang tidak sehat itu. Bisa terjadi orang saling membunuh dan lain sebagainya, saling menipu dan lain sebagainya, kan begitu nih. Kalau gak pakai etika, kan harus jujur. Coba kalau bayangkan ini, wah ini barang bagus pak, meser nage sakio gitu situ. Ternyata pas itu palsu, aduh kan orang teh atuh. Terus aja kan mengutuk tuh penipu itu. Penipu teh gak ada yang tidak sopan. Penipu itu sopan, santun, good looking. Bisa-bisa penipu teh kasalon heula. Tara aya penipu mah anu omongannya itu tegas, tegas gitu. Gak ada penipu. Kalau yang ditipunya itu dia ulama, dia akan ulamaan. Kalau yang ditipunya itu pejabat akan jadi pejabatan dia. Pakai sorban ulama. Salam, dia akan menghafalkan dulu. Kalau di masjid ini biasanya apa tahmidnya? Oh tahmidnya panjang begini, dia juga akan berusaha. Kemudian minta dikoreksi juga, jangan-jangan salamnya itu kurang fasih gitu. Penipu. Memuji-muji biasanya penipu. Setelah menipu dia pergi baru kita itu, waduh menyesal itu bukan main. Cek orang Sunda mah jadwal teh sugan teh kan gitu ya. Itu penipu itu begitu ya. Nasihat bidang ekonomi, bidang politik dan sebagainya. Allah mengingatkan dalam surat Al-Alaq. Itu jadi nasihat itu semuanya meluruskan pada kita. Kala catat kata Allah setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada kita penciptaan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Ayat ke-6-nya kalla catat. Ingat, innal insana sesungguhnya manusia itu semuanya termasuk kita di sini layat punya kecenderungan berbuat sewenang-wenang melewati batas. Bahasa Sundanya ngaliwatan wates wangen gitu. Karena bahasa Sunda sama bahasa Jawa itu dekat. Wangen-wangen tuh Jawa gitu.
Hanya kemudian katanya ada semacam clash of, bukan civilization ya, clash sejarah gitu. Jadi yang disunah itu jelek, di situ jadi bagus kan gitu itu. Saurna numutkeun di bahasa Jawa mah dahar tes bahasa saya ya. Tapi di dia mah jadi teu sopan kecuali kasa sama. Gitu. Sare di Sunda itu bahasa biasa. Kalau di Jawa pasarean. Di dia mah di Sunda pamika saluhureun kulem. Jadi ulah abdi bade kulem anu gitu teh lemas dusun namanya ya. Jadi jika orang aya kamalayon nyarios bahasa Sundana juga barudak milenial tadi. Saya mah tidak suka sama yang begitu teh. Nah itu tuh kan naon itu bahasa Sunda lain, bahasa Indonesia lain ya. Saya mah tidak suka kalau dikasih sencret nah gitu. Gitu. Malah jadi lucu ya, bahasa Sunda dijikeun jeung bahasa Indonesia. Aya nu naroskeun tah urang kali. Ari tuang rama ya, aya Pak cenah nuju dirempok mohon ti dina mah bade nyebatkeun nembe kulem gitu ya. Barudug cenah. Ya dug teh kan dug ya, baru gitu kan sudah gitu. Dug gitu, dug. Jadi nembe dug gitu. Ya naon cenah bahasa Sunda barudug. Kan di barudug mah barudug atuh. Gitu ya. Nah itu kamalayon tuh, jadi pikaseureun ya. Barudug. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kayak jadi sami. Da teu naon teu ayeuna mah kapungkur mah kan zaman simkuring sakola SD ti kelas 1 dugi ka kelas 3 teh bahasa pengantarna ku bahasa Sunda. Neme kelas 4 teh bahasa Indonesia. Jadi bahasa daerah saya bahasa Sunda, bahasa Indonesia tinangtos saya oke. Ari ayeuna ya bahasa Sunda barudug gitu. Bahasa Indonesia oke. Jadi bebetawian ya ngangenin kan begitu bahasanya ya. Jangan dikerokin kan gitu, jadi kadinya ya itu diturunin sedikit diturunin jurnal itu nah udah tahu bahasa Indonesia payahnya saya ya kalau baca itu ini kadang-kadang sampai di disertasi S3 gitu satu jadi susah dia menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk nulis apa skripsi. Makanya saya bukan revolusi nih departemennya. Udah gak usah bikin skripsi, undang-undangnya juga tugas akhir identik dengan skripsi karena nggak semua mahasiswa punya potongan bisa nulis gitu ya. Kalau di negara-negara maju itu S1 gak ada nulis skripsi gitu 3 tahun selesai mereka ya. Sebetulnya di kita kalau memang berkualitas itu bagus, tapi itu tadi yang punya potongan menulis gimana ya, akhirnya jangan-jangan itu plagiarism, beli-beli skripsi di mana di situ ya. Itu tadi kadang-kadang ke bawah turunin, dimasukin situ ya. Dimakanin gitu. Rusak tuh bahasa Indonesia kita. Ingat manusia itu punya kecenderungan sewenang-wenang, melewati batas. Ar-rahu stagna apabila dia merasa lebih dari yang lain. Dia merasa tidak memerlukan kehadiran yang lain karena dia semuanya ada. 3 hal yang manusia itu potensial sewenang-wenang. 1, orang apabila dia merasa ilmunya lebih daripada yang lain. Sewenang-wenang dengan ilmunya dia, ilmu minus iman, maka dia menjadi tukang. Dia datang sebagai ahli tapi manipulatif. Orang berilmu itu tanpa iman penipu, gak ada penipu yang bodoh, gak ada. Nu bodoh mah nu katipu. Saya gak tahu contohnya, apa kita termasuk yang ketipu? Enggak, minimal 5 tahun sekali begitu ya. Penipu itu pinter dia. Yang saya contohkan tadi, pinter. Sampai manusia yang tidak diperkirakan bisa ketipu.
pintar. Tapi dia kenapa jadi penipu? Karena ilmunya minus iman. Makanya yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang berilmu dan beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan itulah yang akan mengantarkan kepada ilmu yang bermanfaat. Kalau tanpa iman mah merusak malah, ya minimal menipu itu. Dia sewenang-wenangnya itu. Yang kedua, orang yang dianugerahi harta lebih daripada yang lain, dia akan sewenang-wenang dengan hartanya. Bahkan di mana-mana, sehingga ada semacam apa ya, mungkin aksioma gitu ya. Kadang-kadang harta itu lebih berpengaruh ketimbang ilmu. Para politisi mengatakan begini, segenggam kekuasaan lebih efektif ketimbang segudang ilmu. Betul dah. Saya berbusa-busa menyampaikan umpamanya di depan DPR atau apa gitu, dengan keilmuan yang menurut saya itulah yang paling kuat argumentasinya. Kekuasaan mengatakan kami maunya ini dan kami punya kuasa untuk membentuk undang-undang ini. Selesai. Makanya gitu ada giumnya. Segenggam kekuasaan lebih efektif ketimbang segudang ilmu. Itu terbukti kan di situ. Salah satunya kekuasaan harta. Makanya sekarang terkenal sebagai oligarki, mereka pemilik itu. Dibeli ini suara-suara kita itu. Bahkan ulama pun kalau kurang-kurang itu bisa tunduk pada harta. Kadang-kadang saya merenung ya, boleh dengan teman-teman gitu, harus hati-hati nih para mubalik, para ustadz, para dai. Kadang-kadang fatwa itu bisa menjadi tidak tegas, tidak jelas apabila fatwa itu akan mengenai yang punya kuasa dalam ini, kuasa harta gitu. Makanya ada semacam joke gitu ya seloroh gitu, ada ustadz dimintai fatwa di pengajian di orang kaya gitu ya. Ustadz, bagaimana hukumnya anjing gitu ya. Konon katanya ustadz itu ingin mengatakan haram ya gitu ya. Haram katanya. Begitu selesai mengatakan haram, lewatlah anjing hitam kepunyaan tuan rumah itu, maka langsung ada kecuali anjing hitam. That's the power ya. The power of money, the power of asset, the power of wealth gitu ya. Kecuali anjing hitam. Langsung ada kecualinya. Tapi kalau yang si miskin mah gak ada kecualinya. Gak ada. Ya. Hukum tegas gitu ya. Kecuali. Sekarang juga kan cuma ribut karena ada istri jenderal polisi yang sedang bermasalah gak ditahan karena alasan dia masih punya anak usia 2,5 tahun. Sementara sebelumnya bahkan ada yang punya anak kembar segitu, dia menyusui di jeruji besi. Itu. Makanya orang tua dulu kita mengatakan ulah ponteng kanu koneng gitu ya. Saya gak akan melanjutkan, takut gak ada yang gak ngerti ini bahasanya. Ini kan bahasa Sunda canggih gitu ya. Anak-anak milenial selieur we di sana nyarios bahasa Sunda anu leresnya ya. Da eta teh anu tadi nu milenial teh ya anu baruduk ngangenin gitu ya. Jangan disuntrungin kan gitu judulnya. Jangan disuntrungin gitu. Yang ketiga, manusia itu akan senang menang apabila dia berada pada dirinya kuasa politik yang lebih dari seharusnya. Makanya Allah menyebut kepada Fir'aun itu togo. Menarik di dalam Al-Quran setiap kali disebut Fir'aun ada kata togonya. Idhab ila Fir'auna
innahu tagha. Musa, datangilah Firaun, dakwahilah. Jadi Nabi Musa itu dakwah kepada Firaun bukan karena dia Firaun. Firaun itu kan gelar ya, kayak kaisar begitu. Karena kekuasaan itu halal. Bahkan pada saat tertentu Bapak-bapak Ibu menjadi wajib apabila diperlukan untuk menegakkan kebenaran. Rasulullah itu dia menguasai Madinah. Dan Islam hadir di Madinah karena Rasulullah sudah berkuasa di situ. Dia menjadi kepala negara. Beliau membuat disebut dengan Mitsaq al-Madinah yang diterjemahkan jadi konstitusi Madinah, mengatur bagaimana relasi umat Islam dengan Yahudi gitu ya. Mitsaq al-Madinah. Makanya sebetulnya dakwah Islam itu jangan berhenti pada penjelasan. Nah, kalau saya sekarang sedang menjelaskan, makanya gak mau lama-lama ya, gak boleh lama-lama menjelaskan itu. Karena Rasul juga kalau khutbahnya gak lama-lama, makanya semua khutbah Rasul dihafal oleh para sahabat. Itu ya. Saya takut dimarahi Rasul kalau lama-lama di sini. Rasulullah di Mekah itu 13 tahun menjelaskan Islam. Sedikit yang ikutnya, jelas. Makanya di Mekah itu belum ada perintah sholat, belum ada perintah haji. Di Madinah. Jadi Islam hadir di Madinah itu dari A sampai Z. Makanya kemudiannya pada Futuh Mekah itu turun surat An-Nasr ya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam karena Islam hadir dari A sampai Z. Katakanlah dari A-nya itu bagaimana kalau ada manusia lahir apa Islam memberikan syariatnya. Kalau bayi perempuan akikah 1 domba gitu ya. Kalau bayi laki-laki 2 dibagikan akikah. Fi yaumis sabihi pada hari ke-7 kalau punya, kalau gak punya gak apa-apa. Dikasih tasmiyah, diberi nama yang baik yang merupakan harapan dari orang tuanya. Jadi jangan terlalu panjang juga ngasih nama karunya budakna. Tong baru batur mana kita apaleun. Atau ulah pendek teuing ya biasanya dari saya ya orang Sunda mah irit gitu, pakai hemat. Kadang-kadang namanya cuma 1 huruf. Hanya diulang UU gitu, punten Pak Wagub ya punten UU tak ada hiji itu ngan diulang punten aya namanya Pak U jadi tayanya aya O itu juga seluruh aya I seluruh AA juga seluruh. Dulu ada Pak Wali Kota apa Atar mana ya itu gawatnya putra namina UU ramana namina OO. Teman saya orang Ciamis sekolah bareng ke Australia. Saya ditanya, what is your name? Atif Latul Hayat. Panjang kan, cekap gitu terpanjang deh. Panjang, what is your name? W. Aduh, ya udah sih migrasi teh. Nah yang ngarang saya huruf. Kan W teh W teh badannya. Iya gitu. Coba-coba diulangi namanya siapa? W, badannya tak U2 teh ya. U2 gitu, tapi U2 kan grup band. Akhirnya kata migrasi, oke, itu nama ayahmu siapa? Itu lagi double O T ya. Ya, jadi itu tasmiyah itu harapan ya, nama dikasih nama tasmiyah. Kemudian dicukuri tahlik tuh digunduli. Syariatnya itu dari mulai lahir. Kemudian remaja menikah ada syariatnya. Sampai dengan meninggal dunia A sampai Z itu dihadirkan oleh Rasulullah itu di Madinah. Bahkan ada satu yang sangat susah sekali dalam rangka menegakkan kebenaran, tidak bisa lewat pendekatan yang persuasif kecuali dengan perang. Ada syariatnya perang. Perang itu bukan membunuh tapi menegakkan kebenaran.
Karena ada pada satu titik yang tidak bisa lagi kecuali lewat perang. Kita meren juga namanya si Vladimir Putin pusingan gitu ke Ukraina teh. Tidak dia setut aja sama Putin. Ura kata dia gitu. Ura sama itu. Dulu kita dengan Belanda, wah soal begitu perang kemerdekaan kita. Dan itu dibenarkan di situ, ya. Rasulullah memimpin perang, memimpin A sampai Z, hadir ke Islam. Rasulullah menikah, dia punya istri, hadir tuh Islam. Bagaimana mendidik anak? Rasulullah punya anak. Bagaimana bertetangga? Rasul bertetangga. Orang jahiliyah itu tidak bisa bertetangga. Jadi orang Mekah itu, Ibnu Khaldun kan menyebutnya peradabannya itu badawah, nomaden, pindah. Orang yang pindah-pindah, nah sekarang namanya kontraktor. Dia gak punya tetangga. Baru 6 bulan dia sudah pindah dari. Ini orang Arab jahiliyah dulu gitu, Badui, Badawah, Bedouin, pindah. Belum lagi struktur sosial masyarakat mereka yang bertingkat. Feodal mereka, yang paling tinggi namanya Syam, zamannya Syu'ub, di bawahnya Qabilah, yang paling bawah itu Fasilah. Itu antar Qabilah gak akur, curiga aja kalau satu kabilah sedang di sini, kemudian datang dari kejauhan itu udah ngebul tuh pasir, pasti nih dia akan mengambil sumber makanan kita. Siap dia dengan pedangnya. Makanya perang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Karena suudon dinasihati oleh Rasul, ini fungsi agama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah yang datang ke tamu. Hadis ini dianggap enteng oleh kita. Kita kan sudah biasa, sudah terbentuk. Arab jahiliyah gak bisa bertetangga karena mereka pindah-pindah. Setiap nu datang disuudoni oleh mereka. Rasulullah pun mengajarkan lagi, ya, iyyakum wadzon, hati-hatilah dengan buruk sangka. Fa inna dzon akdabul hadis, karena dzon itu sangka itu sedusta-dustanya ucapan. Kecuali nu nyangka ka urang beungar. Bagus itu. Itu revolusi yang luar biasa di Rasulullah. Bagaimana orang Arab yang hidupnya itu lebih mereka sering bertemu dengan batu ketimbang bertemu dengan manusia. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang Arab itu kalau kufur tuh top. Kalau munafik top. Kalau orang Indonesia setengah-setengah. Setengah kafir, setengah munafik. Orang setengah-setengah we. Setengah. Jadi kadang-kadang tepuku gitu ya, mudab-dab aja gitu. Orang Sunda itu punya ungkapan yang pas mewakili itu. Bahasa nate duka. Bade infak moal dukanya gitu. Itu jangan optimis dulu panitia pembangunan masjid. Karena dia itu kalau rajin ditagih dari duka menjadi bade. Tapi kalau tidak ditagih lagi dari duka jadi ente. Nah gitu. Makanya kalau tokoh Sunda nih, mantan Menteri Luar Negeri Profesor Mokhtar Kusmatmaja, dalam satu kuliahnya dia tuh heureuy gitu. Ya anu pantas jadi diplomat mah orang Sunda. Nah apa? Eta daya cap duka. Dan dina diplomasi mah teu meunang lamun satuju teh mun juga yes gitu. Yes I agree. Teu meunang. Mun dikatingali hayangna teh gitu. Harus melingkar. Begitu juga kalau menolak. Jangan pakai absolutely gitu. Melingkar. Tah nu pas teh duka. Eueuh dina bahasa Inggris mah. Yes or no gitu. Or bukan duka juga. Hadena eta ya. Oh
saya bilang betul juga ya, makanya Bapak berhasil nih menggolkan konsep archipelagic state, konsep negara kepulauan juga duka dan gitu ya. Tapi duka bukan dalam bahasa Indonesia. Itu artinya dihadirkan oleh Rasulullah itu di Madinah. Makanya dakwah Islam itu intinya adalah bukan menjelaskan tapi menghadirkan. Makanya dakwah itu kewajiban kita semua yang ada di sini. Orang kaya dakwahnya dengan kekayaannya. Orang berilmu dengan ilmunya, orang berkuasa dengan kekuasaannya, perempuan dengan keperempuanannya. Kalau saya mau balik gini hanya bagi yang bisa. Gak semua orang bisa menjelaskan. Kalau tidak bisa menjelaskan, mah nugas jelaskan jadi ente. Saur sepuh mah, langkung saya kene ulah dijelaskan. Kok bapak eta mah, nah, berarti dia gak punya kemampuan ya untuk menjadi mubaligh yang menyampaikan penjelasan. Tapi dakwah wajib semua hadir. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, manusia punya kecenderungan kalau pada dirinya itu kekuasaannya ada semuanya, termasuk kalau tidak dibatasi. Makanya Islam hadir terkait dengan kekuasaan itu untuk membatasi. Maka hukum Islam suka diberi nama had. Dalam teori konstitusi itu namanya konstitusionalisme. Makanya konstitusi mah di mana-mana juga untuk membatasi kekuasaan. Di orang oge saat Pak Harto kamerkaan 30 tahun ya. Kamerkaan itu bahasa Sunda ya. Bahasa Indonesia apa ya? Kekenyangan kali ya. Kekenyangan, makanya terkenal dulu tahun 98 dari M. Ainun Najib. Kan Bapak kalau tidak jadi presiden juga orang PTN gitu. Gak akan mati apa gitu ya? Iya, udah kenyang Pak Harto. Karena Pak Harto kenyang, di konstitusi sekarang dibatasi hanya 2 periode saur konstitusi. Itu supaya tidak menjadi togok. Tuang oge gitu. Kadang ngeunah terus gitu. Kamerkaan. Di situ ya. Islam hadir untuk batasi. Terakhir saya izinkan saya menyampaikan satu kisah ya terkait dengan Islam itu hadir dari nasihat. Dan yang paling berat itu menasihati dari yang memiliki kelebihan atau di atas kita. Berat sekali. Nah, pada zaman atau pada salah satu episode keemasan Islam di Kekhalifahan Andalus, kan keemasan itu bukan manusia-manusianya seperti malaikat, bukan. Gak mungkin dan tidak akan manusia seperti malaikat, gak. Tapi kenapa pada waktu itu Islam sampai bertahan 700 tahun di Spanyol itu? 700 tahun. Dan hadirnya Islam di kawasan Andalus, Spanyol sekarang bagian selatan gitu, itu bukan hanya ada, tapi eksis, melahirkan ilmuwan-ilmuwan berkaliber internasional, ulama-ulama internasional. Bagi para ustadz, para mubaligh pasti mengenal tafsir ini. Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi itu dinisbahkan kepada buku kota Cordoba. Al-Qurtubi. Kan suka dinisbahkan ke nama tempat ya. Di kita juga ada begitu ya. Ada umpamanya Syekh tuh dari Banjar Kalimantan, Al-Banjari. Kan begitu ya, Al-Banjari. Ada teman saya namanya Makmum Murad Al-Barbasi. Sana orang Arab, sanes orang Berbes. Jadi dia dari Berbes, Makmum Murad Al-Barbasi begitu. Saya dari Tasik. Jadi Atib Latiful Hayat At-Tasiki. Gitu ya. Dulu ada ulama dari Padang, jadi Al-Fadani. Ya, ada kakeknya itu Buya Hamka ya. Ada Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi. Gitu. Kalau orang Belanda pakai van, jika we alus padahal mah butut, ya Christian van den Berg.
Katanya itu Batu gunung, dia orang gunung. Nah itu Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Hazm dari situ. Dan kotanya sampai sekarang gak diubah tuh bekas kotanya di situ, Madinatuz Zahra, ada di kawasan Cordoba. Dulu orang Eropa belajar ke situ 700 tahun eksis, tapi hilang nyaris tanpa bekas. Islam sekarang di Indonesia sudah 700 tahun. Siapa yang bisa menjamin Islam tetap eksis di sini kalau tidak ada dakwah? Buktinya di Spanyol, ya tanpa bekas. Sekarang nama-namanya gak ada Arab-Arab di Spanyol, gak ada. Kan namanya Ruiz. Saya waktu itu tahun 2017 ya, saya ke Granada. Di situ kalipan terakhir di Alhambra itu, saya bertemu dengan pemimpin Muslim namanya Malik Ruiz gitu. Kayak pemain sepak bola gitu kan. Malik Ruiz gitu. Nah di Alhambra itu besar. Ada tuh, mungkin dulu pengadilan kayaknya ada. Babus Syariah gitu. Jurus tahu. Saya tidak akan berbicara kenapa runtuh. Tapi satu sisi dulu, nanti kenapa runtuh tahun depan kita bicara insya Allah kalau ada waktu. Salah satunya itu adalah karena ulamanya berani bertanggung jawab, ikhlas untuk menasihati pemimpinnya, khalifah. Dan khalifahnya ikhlas menerima. Itulah kuncinya kesejahteraan. Ketika itu hidup seorang ulama, tokoh ulama disegani, namanya Munzir bin Sa'id, Syekh Munzir bin Sa'id. Dan khalifah yang berkuasa ketika itu Abdurrahman An-Nasir. Kisah kedua orang ini ditulis panjang di dalam tarikh. Pada suatu saat Khalifah Abdurrahman An-Nasir ini, beliau sedang sibuk membangun kota Cordoba, membangun infrastruktur. Di tempat-tempat strategis, sibuk dia mempercantik kota Cordoba. Saking sibuknya, beliau sudah tidak sempat sholat berjamaah. Ini kan khalifah Islam, Islam. Kalau pemimpinnya tidak sholat berjamaah, bagaimana? Kalau zaman khalifah, zaman Rasul itu kalau beliau mengangkat pemimpin itu, salah satu syaratnya adalah dia bisa gak menjadi imam. Karena tidak gampang jadi imam sholat itu. Makanya tempat mengimami disebut dengan mihrab, tempat perang dia. Kalau gak percaya sok imam. Udah yang hafal surat juga lupa. Betul kan, itu lupa. Kadang-kadang juga muncul sombong, wah apal ke dipanjangkan, nebikan ke tarunutan di situ. Ya. Gampang jadi di situ. Sibuk dia. Saking sibuknya akhirnya beliau sholat Jumat pun sudah 3 Jumat dia nggak kedapatan ada di situ. Ini sangat meresahkan Syekh Munzir bin Sa'id. Aduh ini gimana nih pemimpin? Kalau sekarang makan masjid banyak, mungkin tidak Jumatan di sini, Jumatan di sini. Kalau dulu kan satu. Kemungkinan besar yang sekarang jadi katedral masjid kita itu gereja masjid yang ada di Cordoba. Kemungkinan itu gitu masjid. Karena Syekh Munzir bin Sa'id tahu persis bahwa kesolehan pemimpin itu ya, adalah kunci dari dibukanya rahmat Allah. Berkah dari Allah. Dan dia sebagai ulama harus memberi peringatan. Tapi gimana ini? Alhamdulillah, pada Jumat keempat Khalifah Abdurrahman Nasir hadir dia Jumat. Senang tuh saya Munzir bin Sa'id. Dan di dalam khutbahnya beliau jauh dari rasa benci. Sama sekali tidak ada. Tapi ini penuh tanggung jawab dia untuk memberikan nasihat. Ya, sebagai ulama. Maka di dalam khutbah Jumatnya beliau mengutip firman Allah. Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun.
Apakah kalian akan terus menerus membangun bangunan di tempat-tempat yang tinggi? Meskipun kadang-kadang itu tidak jelas penggunaannya. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kalian juga terus membangun benteng-benteng agar kalian kekal di dalam kekuasaan. Wa idza batastum jabbarin. Dan demi kalian membangun itu, apabila harus mengambil hak dari rakyat, kalian mengambilnya dengan dolim. Fattaqullaha wa ati'un. Takwalah kepada Allah dan takutlah pada aku. Beres khutbah Jumat itu, semua yang hadir merasa khutbah dari Syekh Mundhir bin Said itu ditujukan kepada Khalifah An-Nasir. Wah, udah pada ketakutan. Tapi Syekh Mundhir bin Said tenang aja, dia memberikan nasihat. Karena nyaah, dan ibarat kolot kan jadi budak. Nyiwit ngajiwirna kolot malain keheul. Nyaah. Cek paribasana daripada tigebrus, ya mending keneh ceulina we beureum 3 menit makan begitu. Itulah ulama tuh begitu. Betul, Syekh Abdurrahman juga merasa bagus. Setelah selesai Jumat, dia bertanya kepada putranya Al-Hakam, yang nanti menggantikan sebagai khalifah. Tanya saya, Al-Hakam, bagaimana pendapatmu tuh tentang khutbah Syekh Mundhir bin Said? Jawaban Al-Hakam, jawaban pada umumnya, orang gila mau dikritik pasti gitu. Tapi harus ingat, siapapun nanti yang mendapat amanah kekuasaan, ingat, kritik itu adalah rukun pada kekuasaan. Karena kekuasaan itu di atas. Ya, di atas itu dan diberi keistimewaan. Kalau tidak diberi peringatan, nanti menjadi sewenang-wenang. Gitu. Makanya di kita ada pengawasan oleh DPR. Jadi DPR teh kerjanya itu mengkritik DPR mah. Tugasnya teh, makanya namanya parlemen dari bahasa Prancis, parler artinya ngomong. Yang anggota DPR mah gawena teh ngomongkeun saha, ngomongkeun pamarentah. DPR ulah ieu mah setuju. Nah, itu bukan tugas parlemen. Bagaimana Lakam? Jawabannya kata Lakam, ya ayah, bapak, bahaya nih Syekh Mundhir bin Said ini, terus diusir dari negara kita. Bahaya nih ulama ini, berani-beraninya sama kan jawabannya gini. Tapi yang menarik adalah reaksi dari Khalifah An-Nasir. Anakku Al-Hakam, kamu salah besar, kamu keliru. Itulah sebenar-benarnya ulama itu seperti Syekh Mundhir bin Said. Ayahmu ini sama sekali jauh dari kata tersinggung. Terima kasih. Memang ayahmu ini salah. Gitu. Sudah agak sempat sholat berjamaah 3 Jumat tanpa alasan tertinggal. Diingatkan oleh beliau. Ini sebenarnya ulama. Kamu salah besar. Kalau gak ada orang seperti ini, kita semua yang nanti ditutup berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seraya Khalifah An-Nasir berkata kepada petanya, bal yusolli bin nas hayatana wa hayatahu insyaallah. Aku titip pada engkau yang mungkin nanti akan jadi khalifah selama ayahmu hidup, dan nanti kalau sudah tidak ada, tolong hormati, jaga kewibawaan Syekh Mundhir bin Said ini untuk menjadi ulama kita yang senantiasa memberikan nasihat. Nah itu sesuatu kuncinya. Setelah itu Allah menurunkan ujian kemarau panjang di Cordoba. Tanaman gagal panen, hewan-hewan pada mati, kesulitan air. Khalifah An-Nasir gak bisa apa-apa. Sekuasa apapun orang, jangankan untuk menurunkan hujan, membuat setetes air aja gak bisa, kecuali air mata. Kita itu kecuali air mata yang bisa. Satu, untuk membuka kunci langit itu adalah dengan sholat istisqa. Tapi Khalifah An-Nasir sadar diri, aduh, saya ini bukan tidak bisa sholat istisqa, tapi saya malu.
3 Jumat gak datang tanpa alasan, dan saya sebagai pemimpin gak sholat berjamaah, kayaknya tangan ini terlalu kotor untuk aku angkat memohon kepada Allah. Terlalu kotor ini. Lalu akhirnya dia mengutus ajudannya menemui Syekh Mundir bin Said untuk memohon beliau memimpin sholat istisqa. Begitu datang, ditanya ajudan itu, bagaimana kabar Khalifah An-Nasir sekarang? Maka diceritakanlah dengan jujur oleh ajudan ini. Jadi ini semacam baradae gitu ya. Baradae ya. Barada ajudannya ditanya bagaimana kabar, jujur dia di sini, gak ada rekayasa si Barada yang ini ya. Katanya Syekh Mundir, Ustadz, setelah Syekh memberikan nasihat khutbah Jumat itu, tidak pernah sekalipun sekarang beliau itu tidak sholat berjamaah, apalagi Jumat, bahkan setiap malam hampir tidak lepas beliau itu dari sholat malam. Aku mendengar sebagai ajudan itu bagaimana beliau sambil menangis memohon pada Allah Subhanahu wa taala, dan pernah pada satu kesempatan terdengar doa beliau itu, ya Allah, janganlah kau berikan azab kepada rakyatku ini karena kedoliman aku sebagai khalifah. Ya Allah, biarkanlah aku sayang begitu. Demi mendengar laporan dari Barada ini, Barada aja nih ya. Waduh, terharu saya Mundir bin Said. Terharu, gembira, dia punya pemimpin yang ketika diberi nasihat bukan kemudian berakhir pada kebencian, akan tetapi ucapan terima kasih yang dia realisasikan di dalam kebijakan-kebijakan itu. Kata Syekh Mundir bin Said, insya Allah saya akan pimpin sholat istisqa. Sampaikan salam kepada khalifah, dan sebelum pergi tolong ini dibawa oleh-oleh dari saya. Jadi katanya ada kebiasaan orang-orang soleh itu suka saling memberi nih oleh-oleh. Begitu juga ya bapak-bapak, nanti sering kasih oleh-oleh ya kalau sering kunjung ke gehu ke, tapi ulah kita tuh sarapuk mah kolesterol ya. Memang klub sampe, klub hui, klub suuk gitu ya. Jus yang itu ya. Ulah serting ya. Bala-bala gitu. Komo seblak mah ulah. Si ambeien gitu. Tapi oleh-oleh ini bukan oleh benda ulama ini, tapi sebaris puisi syair. Luar biasa puisinya ini. Dan tampaknya ini adalah dikristalisasi dari firman Allah, "Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh." Lah kalau beriman penduduk satu negeri dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan rahmatnya itu dari langit tuh. Apalagi pemimpinnya tuh. Jadikan puisi bagus sekali, saking bagusnya dan tidak panjang, saya hafal tuh. Udah beberapa tahun hafal. Gini bunyi puisinya. Pasti bapak-bapak juga akan hafal dan ibu. Ihmilil matara ma'aka. Ajudan Barada ini. Ihmilil matara ma'ak. Bawalah hujan bersamamu ke hadapan khalifahmu. Mantap sekali. Ihmilil matara ma'ak. Idza khasya'a jabbar dunya, apabila pemimpin di dunia tunduk takut takwa kepada Allah, faqad rahima jabbarus sama, maka Allah sang penguasa langit dia akan menurunkan rahmatnya. Puisi itu seolah-olah berpesan rahmat Allah itu tergantung kesolehan para pemimpin. Ihmilil matara ma'ak, bawalah hujan bersamamu ke hadapan khalifahmu. Idza khasya'a jabbarud dunya, apabila pemimpin dunia takut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah, faqad rahima jabbarus sama, maka Allah sang penguasa langit, pemilik air hujan, dia akan menurunkan rahmatnya.
Bawalah puisi itu, terharu Khalifah Abdurrahman Nasir. Dilaksanakan suatu istisqa dipimpin oleh Syekh Mundhir bin Said. Tidak perlu waktu lama Allah mengijabah ya tangan-tangan yang memohon kepada Allah itu turun hujan. Semakin yakin Khalifah Abdurrahman itu bahwa agama itu adalah nasihat, dan dia semakin hati-hati sebagai pemimpin dan selalu meminta untuk dinasihati kepada ulama, kepada rakyat juga. Karena esensi dari din itu adalah agama itu adalah nasihat, dan nasihat itu meluruskan yang bengkok, membersihkan yang kotor, menutup yang berlubang. Begitu kan nasihat. Itulah agama. Tapi mereka yang tidak tahu esensi agama ketika diberi nasihat itu sebutnya usil. Nah, yang usil teling gitu. Justru itulah pasti daripada agama. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Yang kehadiran saya pertama kali ya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Untuk yang lain-lainnya insya Allah kita bertemu tahun yang akan datang ya. Tahun yang akan datang. Sekarang kan tahun 2022 ya. Nanti 2023 insya Allah, itu pun kalau saya tidak terpilih jadi presiden gitu. Ya bisa macam-macam kan presiden itu ya. Saya pernah jadi presiden tapi bukan di sini, yaitu di Australia. Presiden Perhimpunan Muslim Indonesia di Australia. Kan namanya presiden gitu ya. Nah, jadi saya nggak perlu kampanye dulu, presiden ya. President of the Indonesian Muslim Community in Victoria. Nah, jadi saya makanya tidak mencalonkan presiden di sini karena pernah jadi presiden. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.